Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kali ini saya akan membahas film The Fur Anarchy. Film disambut dengan sebuah tulisan yang menjelaskan pada tahun 2023 di Amerika yang menurunnya angka pengangguran hingga berada di bawah 5%. Sementara rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin berkurang. Inilah alasan kenapa Amerika selalu melakukan The Fur di setiap tahunnya, yaitu agar kemiskinan serta pengangguran habis. Kemudian, film berpindah kepada Leo Barnes yang sedang mempersiapkan senjata-senjata miliknya. Jika dilihat, sepertinya Leo ingin melakukan pembantaian. Waktu menunjukkan pukul 4:34 2 jam 26 menit sebelum dimulainya malam pembersihan. Lalu scene film berpindah kepada seorang wanita yang bernama Eva. Dia dalam perjalanan pulang menuju apartemen. Lalu dia bertemu dengan pria botak bernama Diego. Eva digoda-goda sedikit oleh Diego dengan mengatakan apakah perlu perlindungan malam ini, tapi Eva tidak menghiraukannya. Setelah itu, scene film berpindah kepada anak Eva yang bernama Charlie, bukan Coli ya. Dia bersama ayahnya sedang menonton video tentang pria bernama Carmelo John. Isi dari video tersebut adalah Carmelo tidak terima dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah Amerika. Carmelo sangat tidak setuju dengan adanya malam pembersihan, karena menurutnya hanya rakyat miskin yang selalu dibunuh dan disiksa. Sedangkan rakyat dengan kasta tinggi tidak tersentuh sama sekali. Kemudian Eva datang dengan membawakan obat untuk ayah. Tapi setelah itu, ayah tidak mau mengambil obatnya. Karena menurut ayah itu hanya pemborosan dan sama sekali tidak berguna jika dia meminum obat tersebut. Lalu Charlie menegur ayah dan Eva untuk berhenti berdebat. Setelah itu ayah berkata untuk tidak membangunkan pada saat makan malam. Karena ayah ingin tidur sepanjang malam. Kemudian, scene film berpindah kepada seorang pria dan wanita yang bernama Sean dan Liz. Mereka habis berbelanja bahan makanan dan segera menuju ke mobil. Car, please. It's unlocked. No, it's not. There. Sean dan Liz segera pergi menuju jalan pulang. Tapi di pertengah jalan, mobil yang dinaiki Sean dan Liz tiba-tiba mogok sehingga harus berhenti di pinggir jalan. Lalu scene film berpindah kepada Leo yang sedang mengendarai mobil lapis baja. Dan waktu saat ini menunjukkan 6:15 atau 45 menit sebelum malam pembersihan dimulai. Setelah itu, film berpindah ke sisi Eva dan Charlie yang sedang menutup jalan pintu masuk ke apartemennya dan bersiap-siap untuk malam pembersihan. Maaf ya, kalau di film The Fur kali ini karakternya terlalu banyak, jadi saya harus jelasin satu persatu biar kalian gak bingung dengan alur ceritanya. Kemudian, film berpindah kembali ke sisi Sean dan Liz yang sedang sangat kebingungan dan khawatir karena mereka sedang berada di tengah-tengah kota dan sebentar lagi malam pembersihan dimulai. Lalu Sean dan Liz mencoba melihat ke bawah mobilnya untuk mengecek mesin karena mereka mendengar suara tetesan air. Ternyata ada kabel yang terputus dari mobil Sean. Setelah itu, Liz dan Sean mendengar suara motor sedang menuju ke arah mereka. Liz dan Sean menyadari bahwa pria bertopeng itulah yang telah memotong kabel mobil mereka. Liz dan Sean segera meninggalkan tempat itu dengan berlari. Sampai malam pembersihan tiba, Liz dan Sean masih berada di tengah-tengah kota.
Hampir semua orang ikut serta dalam malam pembersihan, dari perorangan hingga berkelompok semua ada. Bahkan militer pemerintah ikut serta dalam malam pembersihan, karena pemerintah berpikir warga kurang maksimal dalam melakukan pembantaian di malam pembersihan. Lalu Sen dan Liz mencoba bersembunyi dari orang-orang bertopeng yang mengejar mereka. Kemudian film berpindah ke sisi Charlie yang ingin membangunkan ayahnya untuk makan malam. Padahal sebelumnya dia sudah diperingati ayahnya untuk tidak membangunkan. Tapi tanpa sengaja, Charlie mendapatkan surat dan segera memanggil Eva. Surat tersebut berisikan tentang ayah yang mengorbankan diri untuk dibunuh oleh para orang kaya. Ayah menyadari dia sedang sekarat sehingga dia menjual diri untuk para keluarga kaya untuk dijadikan tumbal pembersihan seharga $100.000 demi mencukupi kebutuhan Eva dan Charlie. Setelah itu, Eva dan Charlie mendengar suara aneh yang berada di luar apartemen. Mereka mencoba melihat dari jendela dan melihat para militer pemerintah. Kemudian mereka terkejut dengan suara terbukanya pintu apartemen. Eva berpikir itu adalah militer pemerintah. Tapi ternyata itu adalah Diego yang sedang sangat berat dengan Eva. Yang jelas Diego mendobrak masuk ke dalam apartemen Eva karena dia ingin memperkosa Eva dan membunuhnya. Diego merasa dianggap sebagai kotoran karena dia selalu tidak pernah dianggap ketika menegur Eva di setiap masuk apartemen, seperti yang di awal tadi. Kemudian Diego mendengar suara dari pintu masuk yang dia pikir itu adalah ayah. Eva dan Charlie segera bersembunyi ke dalam lemari. Tapi akhirnya mereka ketahuan dan diseret menuju keluar gedung. Di sini bisa dilihat banyak sekali mayat-mayat yang berada di apartemen. Setelah itu, film berpindah ke sisi Leo Barnes yang sedang mengendarai mobil dan melihat Charlie dan Eva diseret menuju truk. Leo segera menghentikan mobil dan mencoba melihat situasi. Tapi setelah itu situasi mulai memanas sehingga Leo keluar dari mobilnya dengan senjata. Kemudian film berpindah ke sisi Liz dan Sen yang sedang mencoba bersembunyi dari kejaran pria bertopeng yang sedang mengejarnya. Liz dan Sen menemukan mobil Leo dan mereka mencoba masuk ke dalam mobil untuk bersembunyi karena mobil Leo sedang tidak terkunci. Lalu film berpindah ke sisi Leo. Dia mencoba membantu Eva dan Charlie dengan membunuh semua militer yang berada di depannya. Kemudian Leo mengajak Eva dan Charlie untuk pergi bersamanya. Tapi ketika ingin masuk ke dalam mobil, Leo terkejut dengan melihat Liz dan Sen berada di mobilnya. Leo menyuruh mereka berdua untuk keluar atau Leo akan menembak. Selagi mereka beradu bacot, Charlie melihat ke arah truk dan melihat ada satu anggota militer yang masih hidup. Lalu dia menyalakan senjata machine gun. Kemudian Charlie menyarankan untuk segera masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari sana. Ketika masuk ke dalam mobil, Liz melihat ke samping dan melihat para pria bertopeng sedang menuju ke arah mereka. Shooting at the motorcyclists, they're turning! Tak berselang lama, mobil yang dinaiki Leo mengeluarkan asap dan segera menepi untuk melihat keadaan mesin. Setelah dilihat, ternyata mesin milik mobil Leo bolong karena tertembak peluru machine gun. Jadi Leo memutuskan ingin berjalan sendiri dan meninggalkan mereka karena Leo berpikir mereka hanya akan memperlambatnya. Tapi ketika Leo berjalan menjauh dari yang lain, tiba-tiba Eva mengatakan dia bisa memberikan mobil.
jika Leo mau mengantarkannya ke tempat temannya. Lalu Leo berbalik dan meminta Eva untuk meyakinkan temannya agar bisa memberikan mobil. Setelah itu Leo memberikan Eva dan Sen senjata supaya Leo tidak harus selalu menjaganya dalam perjalanan menuju rumah teman Eva. Okay. Let's go. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja Sen terkena jebakan karena dia terlalu ceroboh. Untungnya, Leo selalu siap di setiap kondisi apapun yang terjadi, sehingga mereka bisa selamat dari incaran orang-orang yang sedang mengincarnya. Sumpah gak guna banget Leo ngasih senjata ke Eva dan Sen. Gak ada dipakai sama sekali, cuman jadi pajangan doang. Setelah itu mereka segera berjalan kembali untuk menuju ke rumah teman Eva. Tak berselang lama mereka melihat sebuah truk pemerintah, tapi dengan kondisi yang sudah berantakan, serta banyak sekali mayat di sekitar truk. Leo langsung menyuruh yang lain untuk segera membawa senjata yang berada di truk dan mereka melanjutkan perjalanan dengan melewati terowongan bawah tanah. Di sana mereka banyak sekali melihat para gelandangan sedang mencari tempat persembunyian. No threat. We're just trying to make it through the night. Keep moving. Tapi kemudian Leo mendengar suara mesin dari arah belakang. Ternyata ada yang sedang ingin melakukan pembantaian terhadap para gelandangan. Leo dengan yang lain mencoba lari dengan cepat, tapi tanpa sengaja Eva terjatuh, sehingga Leo harus menggendong Eva. Lalu Sen dan Liz membuat sebuah pengorbanan untuk melindungi yang lain. Setelah itu, sampailah mereka ke tempat teman Eva. Come on, hurry up. Get in here, hurry up. Thank you. I don't like being out here. Come on. Di sana mereka beristirahat sebentar. Kemudian Leo meminta Eva untuk diberikan mobil karena dia sudah mengantarkan Eva ke tempat temannya. Tapi di sini Eva membuat kecewa Leo karena dia hanya berbohong tentang temannya yang bisa memberikan mobil. Eva melakukan itu semua karena tidak ingin Charlie mati. Leo merasa sangat kecewa karena telah dibohongi Eva. Jadi Leo memutuskan untuk pergi seorang diri. Tapi ketika dia ingin pergi dari sana, terjadilah hal ini. Wanita yang bernama Lauren membunuh kakaknya sendiri karena suaminya ketahuan berselingkuh dengan kakaknya. Tapi Leo ingin terlebih dahulu keluar untuk mengecek keadaan. Lalu dia melihat sekelompok militer yang sedang bersiap-siap untuk mencarinya. Karena komandan dari militer tersebut adalah pria yang pernah ditembak Leo di pertama tadi ketika menyelamatkan Eva dan Charlie. Kemudian Leo bilang kepada yang lain untuk segera memanjat pagar dan pergi tanpa harus menunggunya. Go. Setelah Leo memanjat pagar, dia langsung dipukul dan dibawa oleh seseorang ke dalam truk.
Ternyata pria bertopeng yang pertama tadilah yang membawa mereka. Mereka dibawa ke suatu tempat untuk dijual dan dilelang kepada orang-orang kaya. Di sana mereka dipersiapkan untuk diburu oleh orang-orang kaya. Blessed be the new founding fathers, for letting us purge and cleanse our souls. Blessed be America, a nation we born. All right, they're here. Singkatnya, Leo membunuh semua yang telah memburunya. Kemudian datanglah segerombol prajurit dari orang-orang kaya yang siap membunuh mereka. Tapi untungnya kelompok Carmelo John datang dan membantu mereka. Nobody special. Just some people who don't necessarily agree with the purge is all. We're with Carmelo Johns. Yes. Fuck the new founding fathers! Kemudian, Leo pergi dari sana karena Carmelo John dan orang-orangnya mengambil alih perang dengan orang-orang kaya. Setelah itu, Leo mengambil mobil milik orang kaya dan pergi menuju suatu tempat. Run! Run! Faster! Dan di akhir film ini, kita diperjelas lagi kenapa Leo bersiap-siap dengan senjata di awal tadi. Ternyata Leo ingin balas dendam kepada seseorang yang telah membunuh anaknya. Leo masuk dan memukuli orang tersebut dan kemudian terdengar suara teriakan. Did to my boy! Setelah itu, Leo keluar dari pintu depan dengan muka sangat tenang. Namun, di detik-detik akhir hari pembersihan, Leo tertembak oleh seseorang. Ternyata itu adalah komandan dari anggota militer tadi. Dia mengetahui Leo di sana karena dia mengetahui tujuan sebenarnya Leo, yaitu untuk balas dendam. Plates told us who you were. It was easy to see where you were headed tonight. Ketika komandan militer ingin menembak Leo, ternyata dia lebih dulu ditembak oleh seseorang. Ternyata Leo tidak membunuh si pembunuh anaknya. Sepertinya Leo telah ikhlas dengan kepergian anaknya. Setelah itu datang dua anggota militer serta bersamaan dengan Eva dan Sally. Lalu terdengarlah suara sirene yang menandakan telah berakhirnya hari pembersihan. Kemudian Leo dibawa ke rumah sakit dan film pun selesai. Oke, kalau kalian suka mohon like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan dadah.